Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Pada kesempatan ini, saya Nepo Piaramda hadir di hadapan Anda untuk memberikan gambaran singkat mengenai landasan psikologi pendidikan. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, Anda akan memperoleh sejumlah manfaat. Yang pertama, Anda akan lebih memiliki kesadaran terhadap individu yang khas dalam sisi psikologi. Yang kedua, kesadaran tentang keunikan individu dalam konteks pendidikan mendorong Anda untuk membuat rencana pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga, menyelenggarakan proses pembelajaran dan membangun suasana dengan peserta didik akan lebih mudah dilakukan, sebab landasan psikologi pendidikan menyediakan berbagai teori, prinsip, strategi yang secara efektif akan mewujudkan itu semua. Yang terakhir, pemahaman tentang karakteristik potensi peserta didik memberikan optimisme bahwa tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan teraktualisasikan dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud landasan psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan merupakan dasar-dasar pemahaman pengkajian suatu dari sudut karakteristik dan perilaku manusia, khususnya manusia sebagai individu, di mana dasar-dasar dan pemahaman tersebut diambil dari suatu cabang ilmu yang disebut psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan kegiatan individu. Individu tidak berada dalam lingkungan yang hampa, tetapi ia selalu berada di lingkungan tertentu. Demikiannya hal dengan perilaku individu selalu berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan. Dengan demikian, tujuan utama dari studi psikologi yaitu agar seseorang memahami lebih baik tentang individu dirinya dan orang lain. Dengan hasil pemahaman tersebut, seseorang diharapkan bisa bertindak atau memberi perlakuan yang bijaksana. Sebenarnya, setiap orang adalah pendidik, minimal pernah melakukan fungsi pendidikan. Tidak hanya dilakukan interaksi dari orang tua kepada anaknya, tetapi juga termasuk di dalamnya tokoh dengan masyarakat dan lain sebagainya. Para pendidik ini dituntut memberikan suri tauladan yang baik, arahan, bimbingan, dan pembinaan yang sangat dibutuhkan adalah pengetahuan tentang psikologi. Studi yang mempelajari penerapan, prinsip, metode, teknik, pendekatan, psikologi untuk memahami dan memecahkan masalah dalam pendidikan disebut landasan psikologi pendidikan. Tujuan landasan psikologi pendidikan yang pertama, guru, pendidik, calon guru, dan calon pendidik mempunyai pemahaman tentang situasi pendidikan. Kemudian, guru, pendidik, calon guru, dan calon pendidik mampu menyiapkan dan menyelenggarakan pengajaran, bimbingan terhadap siswa yang lebih efektif dan lebih baik. Landasan psikologis berdasarkan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan pengakuan. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi, pendapatan, perasaan, dan sebagainya. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang artinya jiwa, logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenal gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Namun, pengertian di antara ilmu jiwa dan psikologi sebenarnya berbeda atau tidak sama menurut Geruangan dalam Khadijah 2006. Bentuk psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi perkembangan.
Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi sampai dengan dewasa melalui interaksi dengan lingkungan. Meliputi kemampuan belajar melalui persepsi, mencapai pertimbangan berdasarkan pengalaman, berpikir imajinatif, dan mencari sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam psikologi perkembangan, yang pertama, siswa selalu berkembang, developing, changing, becoming, ongoing, dalam situasi open-ended spiral. Manusia merupakan makhluk unik, memiliki sejumlah kemampuan yang terintegrasi menjadi sesuatu yang khas. Kemudian, perkembangan siswa dinamis. Pada dasarnya, manusia unpredictable. Ada 3 teori pendekatan tentang perkembangan menurut Nana Sayodi 1988. Yang pertama itu pendekatan tahapan, yang sifatnya menyeluruh. Yang berkembang adalah keseluruhan pribadi yang merupakan kesatuan, totalitas, dan terintegritas. Meliputi fisik, motorik, sosial dan bahasa, afektif, dan intelektual. Calon pendidik harus mengetahui periode atau tahapan perkembangan manusia secara umum. Yang pertama, umur 0-2 tahun disebut masa bayi, umur 2-4 tahun disebut masa anak-anak, umur 5-8 tahun disebut masa dongeng, umur 9-13 tahun disebut masa Robinson Crusoe, nama seorang petualang. Umur 13 tahun disebut masa pubertas pendahuluan, umur 14-18 tahun disebut masa puber, umur 19-21 tahun disebut masa adolesen, umur 21 tahun ke atas disebut masa dewasa. Yang kedua, menurut J.J. Rousseau, 4 tahap perkembangan. Yang pertama masa bayi, 0-2 tahun, perkembangan fisik. Yang kedua masa anak, 2-12 tahun, perkembangan sebagai manusia primitif. Yang ketiga masa remaja, 12-15 tahun, perkembangan intelektual dan nalar pesat. Masa remaja 15-25 tahun, masa hidup sebagai manusia beradab. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, menurut G. Stanley Hall, ada teori rekapitulasi. Di antaranya, perkembangan individu merupakan rekapitulasi dari perkembangan spesiesnya. Teori ini pun memiliki 4 tahapan perkembangan. Yang pertama masa kanak, yaitu 0-4 tahun, adalah masa kehidupan sebagai binatang melata atau merangkak maksudnya, dan berjalan. Yang kedua masa anak, 4-8 tahun, adalah masa manusia pemburu. Masa puber 8-12 tahun adalah masa manusia sebelum beradab. Kemudian masa remaja 12 atau 13 tahun sampai dewasa, masa manusia beradab. Kemudian menurut R.G. Havighurst, ada problema yang harus dipecahkan tiap fase. Yang pertama itu tugas perkembangan masa kanak-kanak, yang kedua tugas perkembangan masa anak, yang ketiga tugas perkembangan masa remaja, yang keempat tugas perkembangan masa dewasa awal, yang kelima tugas perkembangan masa setengah baya, yang terakhir yaitu tugas perkembangan orang tua. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.